Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum fama tu'adun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan, atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada kesempatan ini. Dan tentunya kita berharap semoga amalan yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang sholih. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini juga kami selaku khatib merupakan rukun di dalam khutbah, mengingatkan kepada pribadi kami dan hadirin sekalian, mari kita untuk berwasiat, saling mengingatkan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah untuk kita semuanya haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, artinya dengan ketakwaan yang murni, ketakwaan yang semata-mata mencari dan mengharap ridho dari Allah. Haqqa tuqatih, dan harus kamu laksanakan ketaatan yang hak itu. Sehingga sampai kapan? Sampai kita mati. Wala tamutuna, dan jangan sampai kita ini meninggal, kita ini dicabut nyawanya, illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan sedang mengikuti petunjuk Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Itulah orang yang Islam, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ketakwaannya tidak murni, berarti kita sedang dalam keadaan mensekutukan Allah. Takwanya separuh-separuh, takwanya setengah-setengah, beramalnya karena ini karena itu,
beramalnya karena pengen ini, pengen itu. Oleh karenanya selaku khatib setiap Jumat merupakan wajib dan rukun mengingatkan ittaqullah, agar kita semuanya selalu direhabilitasi, selalu diinovasi, selalu diperbaharui ketaatan kita. Ketakwaan kita minggu kemarin seperti apa? Setiap Jumat khatib mengingatkan kembali ittaqullah, agar supaya ketaatan kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, bertambahnya hari, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ketakwaan yang utuh, ketakwaan yang sempurna. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, dan seluruh umat manusia yang mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ini diucapkan kita semuanya pada tahiyat. Kita mendoakan untuk semuanya. Dalam at-tahiyat kita mendoakan agar kita mendapatkan termasuk pada golongannya orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, dengan kesempatan dan waktu yang terbatas ini kami coba mengingatkan, kami coba membuka firman Allah yang tadi kami bacakan di surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ini surat yang ke-51, termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pada saat Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah ini adalah pembahasannya kebanyakan tentang bagaimana menguatkan iman, bagaimana meluruskan iman, bagaimana mensucikan tauhid. Semuanya yang ayat-ayat Makkiyah itu salah satu cirinya adalah seperti itu. Jadi Al-Quran itu ada ayat yang panjang seperti Al-Baqarah sampai dengan Al-Isra surat yang ke-17, itu panjang-panjang. Setelah itu surat yang berikutnya itu pendek-pendek. Nah, termasuk ciri yang kedua, surat yang diturunkan di Makkiyah, di Mekah itu pendek-pendek. Salah satunya adalah surat Az-Zariyat ini. Dari surat Az-Zariyat ini ada 60 ayat. Dari 60 ayat ini saya akan coba mengambil 2 atau 3 ayat. Sekedar mengingatkan, memang surat Makkiyah ini adalah kebanyakan mengingatkan dan berusaha untuk meningkatkan, memberikan motivasi agar keimanan kita dengan membaca ayat ini itu menjadi meningkat, karena kita menjadi bertambah pengetahuannya, menjadi bertambah pengalamannya tentang apa yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita disuruh melihat wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di dalam bumi ini sudah 2 kali saya sampaikan di Masjid As-Salam. Di dalam bumi itu ada yang di luar, di atas atau kulitnya bumi, ada yang di dalamnya bumi secara real. Yang di atasnya bumi
itu kita sebut adalah hewan atau manusia atau tumbuhan yang di atas bumi hidup, dikatakan hidup karena pertumbuhannya dilihat dari biji yang kita taruh di tanah yang subur atau tanah tidak subur, kemudian dia akan tumbuh, itu kelihatan mulai berdaun 2, 3, 4 sampai rimbun. Itu kita menilai itu hidup karena ada pertumbuhan, ada perkembangan. Begitu juga dengan manusia dan binatang yang dilahirkan atau binatang yang telah menetas. Begitu keluar dari rahim seorang ibu atau begitu keluar dari perutnya hewan betina, dia masih bayi, masih belum bisa apa-apa, dia akan tumbuh, bertambah, kakinya bisa melangkah, mulutnya bisa bicara, matanya bisa melihat, pertumbuhan badannya mulai tinggi. Itu hidup. Dan dikatakan makhluk hidup karena ada pertumbuhan. Tapi kita tidak atau belum menilai bagaimana dengan air yang ada di dalam bumi. Bahkan kita sekarang ini menikmati makhluk-makhluk Allah yang telah terkubur sekian juta tahun yang lalu. Justru kita yang menikmati. Apa? Minyak itu informasinya itu dari fosil, batu bara itu dari fosil. Fosil itu dari apa? Dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang mati, makhluk hidup yang sudah selesai, dia membusuk, membatu, ada yang menjadi cair, ada yang menjadi padat, ada yang menjadi lembek, ada yang menjadi keras. Ini gambaran secara besar. Wafil ardi ayah. Di bumi ini banyak ayat-ayatnya. Kalau kita mau melihat, kalau kita mau mencerna, kalau kita mau berpikir. Afala tatafakkarun. Bagaimana kita mau berpikir? Apakah kita mau memikirkan? Karena kita belum paham, karena kita belum tahu, tidak sempat berpikir seperti itu. Satu contoh lagi masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau di surat Qaf itu ada Allah menyampaikan tentang bagaimana hujan itu terjadi. Hujan itu adalah proses penguapan kalau secara ilmiah. Proses penguapan air dari air laut yang diuapkan dibawa ke atas, kita semuanya tahu. Kemudian di bawah dijadikan awan, setelah jadi awan ditiup oleh angin, dibawalah air itu, awan itu ke daerah yang kering, kemudian turunlah hujan. Secara ilmiah seperti itu. Tapi apa kita bisa membayangkan bagaimana Allah itu mengubah air laut yang asin, yang kalau kita minum justru tenggorokan kita sakit. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diuapkan. Bagaimana cara Allah mengangkat? Tidak pernah kelihatan itu uap air naik, itu tidak pernah yang tahu. Bagaimana uap itu mengangkat, air itu naik dan sampai pada batas tertentu berkumpul jadi satu. Menjadi awan. Kenapa kok tidak jatuh di situ? Kenapa harus digiring ke darat? Kenapa harus ditiup angin ke tanah yang kering? Kenapa harus ke sawahnya para petani? Bahkan kalau kita upacara diusir itu sama paranormal, jangan hujan, pawang hujan. Padahal itu sudah karunia Allah, dengan air turunnya datang air itu akan ada kehidupan.
bagaimana Allah itu mengubah uap air yang seperti itu menjadi sebuah awan. Kita bisa membayangkan kalau hujan itu turunnya tidak tetes demi tetes, akan seperti apa tanah di bawahnya. Andai kata hujan itu turunnya itu seperti bah yang tumpah atau sebuah bendungan yang jebol, akan seperti apa tumbuhan, manusia, hewan yang ada di bawahnya yang kena air. Justru Allah membuat tanah yang kering dengan adanya hujan yang lembut, hujan yang menetes pelan-pelan, satu-satu, tidak ada rombongan, brek satu, enggak, satu di sini, satu senti, 1 mili. Jaraknya antara satu titik dengan titik sudah diatur sama Allah. Turunlah di tempat yang kering, basah, biji rumput, biji tanaman yang kemarin kering mulai tumbuh. Bagaimana Allah membuat hal seperti itu? Afala tatafakkarun? Bagaimana kita tidak mau berpikir? Subhanallah. Itu yang kelihatan. Wa fil ardi ayat, dan di bumi ini ayat, banyak sekali ayat. Saya kembalikan, kalau tadi yang real yang bisa kita lihat, sekarang kita tambahkan, kita lihat kepada yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Allah itu menciptakan, membuat lidah kita itu yang cuman lebarnya itu tidak lebih dari 3 jari kita masing-masing, yang lunak, yang lembek, tetapi di setiap sisinya itu bisa merasakan berbagai macam rasa. Rasa kecut sendiri, rasa asam, kecut sama asam pun berbeda. Asamnya basi sama asamnya asam berbeda. Bagaimana Allah menciptakan? Manis, manisnya gula pasir, manisnya madu, manisnya gula merah, manisnya buah-buahan. Bagaimana kita bisa mau menerangkan manis lidah itu bisa menciptakan, oh ini manisnya jambu, kita bisa membedakan. Oh ini manisnya jambu, jambu merah, jambu kluthuk. Kita bisa memisahkan ini manisnya mangga, oh ini mangga golek, ini mangga arum manis. Subhanallah. Bagaimana Allah hanya dengan segini lidah kita tapi bisa merasakan berbagai macam rasa yang tidak pernah salah. Merasakan pedas, oh ini cabai Jawa, ini cabai gendot, ini cabai keriting, ini sambal matak, ini sambal terasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat lidah kita yang sederhana itu tapi begitu kompleks, begitu istimewa. Wa fi anfusikum, ini yang kedua. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu Allah memberikan, menunjukkan ayat-ayatnya begitu banyak. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Yang nempel saja kita lupa. Afala tubsirun, kata Allah. Itu lidah, belum mata. Bagaimana Allah menciptakan mata? Bagaimana mata itu bisa membedakan warna, berbagai macam warna. Kalau kita maju ke video itu ternyata warna tidak hanya seperti itu, bermiliat warna. Mata bisa membedakan.
berapa miliar warna yang tersebar di muka bumi ini, mata bisa membedakan. Mata bisa melihat jauh, bisa ngezoom. Kalau zaman sekarang pakai mata bisa ngezoom, serut, fokus. Bagaimana Allah membuat mata ini menjadi seperti itu? Subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya di dalam diri kita, semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita mengetahui, otomatis bertambah juga pengetahuan kita tentang ciptaan Allah. Ternyata Allah menciptakan sesuatu tidak sesederhana itu. Ternyata Allah menciptakan sesuatu tidak sesingkat itu. Belum lagi kalau kita melihat kepada prosesnya. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Kenapa Allah masih memberikan nyawa kepada kita sampai sekarang? Kenapa Allah belum membutakan mata kita sampai sekarang? Kenapa Allah masih mendetakkan jantung kita sampai sekarang? Kenapa? Kita tanyakan kepada Allah. Subhanallah. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita, agar kita menjadi lebih baik. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah fungsinya hadir di sholat Jumat dengan mendengarkan khutbah. Salah satunya adalah setiap khotib pasti mengingatkan, setiap khotib pasti mengajak agar kita bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, itu bertambah pengetahuannya. Semakin tahu kita akan sesuatu ciptaan Allah, kita semakin yakin. Kalau kita semakin yakin, kita semakin dalam imannya. Semakin kita mengetahui begitu detailnya, kita akan berkata, Masya Allah, Subhanallah, kita betul-betul Allah satu pencipta yang tidak pernah ada tandingannya. Masya. Begitu kita menyampaikan itu, hati kita menjadi tenang. Sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah, yakin. Hati yang tadinya gulana, hati yang tadinya sung, hati yang tadinya kecewa, begitu kita mengucap Masya Allah, hati normal, kemudian berdetak iman. Buktikan dengan kita menyebut dan mengagumi kebesaran Allah, kita memohon ampun kepada Allah, hati akan menjadi kembali menjadi detaknya normal dan nyaman. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita memohon ampun kepada Allah. Mungkin kita orang yang cuek-cuek, orang yang biasa-biasa saja. Mungkin kita orang yang masih banyak perbuatan dosanya, masih sedikit amal solehnya, masih suka main-main dalam ketaatannya, masih mencoba-coba untuk keimanannya. Kita memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu innallaha huwal ghafurur rahim. Allah itu zat yang paling ampun. Selagi kita tidak melakukan musyrik, Allah akan mengampuni kita.
Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada kita. Makanya itu, kita masih diberikan umur, diberikan nikmat, diberikan sesuatu. Kalau kita tidak syukur, kufur. Allah masih sayang. Taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar.